comprendió que para terminar con este Barcelona había también que tocarle un poquito las narices al equipo. Nos obriga a pensar, nos obriga a estudar, nos obriga a analisar, nos obriga a decidir. Marcaram, sofreram, morreram. Tak perlu diragukan lagi kedikdayaan Jose Mourinho sebagai salah satu pelatih paling sukses dalam sejarah sepak bola. Dengan filosofi kemenangan menjadi yang utama, ia yang terus tuai kritik selalu berhasil memberi gelar bagi klub yang dibela. Mourinho adalah sedikit dari sosok yang bisa bertahan lama di persaingan sepak bola yang semakin ketat. Dia yang kian menua juga terus berhasil menciptakan keajaiban. Misalnya saja saat ia menjadi dewa di kota Roma dengan gelar Eropa yang diberikan. Saat di Inggris bersama Spurs, dia juga nyaris memberi gelar bagi klub miskin trofi itu. Andai saja manajemen klub tidak buru-buru mengeluarkan keputusan bodoh dengan memecat Mourinho. Kemudian ada salah satu momen ketika Mourinho menciptakan keajaiban bersama tim asal Spanyol, Real Madrid. Saat itu, kepindahan Mourinho menuju Real Madrid menjadi sebuah tanda tanya besar. Meski El Real merupakan salah satu klub terbesar di Eropa, namun sejatinya Mourinho masih begitu berjaya bersama Inter Milan. Dia yang hadir di Italia usai diboyong dari London, Inggris, sukses merengkuh beragam trofi. Salah satu yang paling bersejarah tentu saat dia mempersembahkan 3 gelar pada tahun 2010. Namun tepat setelah itu juga Mourinho izin pamit. Dia pergi meninggalkan tim dan mengatakan kalau dirinya bakal segera bergabung dengan Real Madrid. Setelah beberapa tahun, ex-pelatih Chelsea itu lantas mengungkapkan cerita sebenarnya mengapa dia meninggalkan Inter Milan untuk bergabung dengan klub kaliber Real Madrid pada 2010. Aku selalu jujur pada orang lain dan dengan diriku sendiri. Aku bisa saja pergi ke Real Madrid setelah musim pertamaku dengan Inter. Akan tetapi, aku memperpanjang pengabdian lebih dari setahun. Aku memiliki hubungan yang luar biasa, tidak hanya dengan sang presiden Massimo Moratti, tapi juga dengan istrinya dan anak-anaknya. Aku pergi ke rumah Moratti di penghujung musim perdana dan kami sampai pada kesimpulan bahwa aku akan bertahan lebih dari setahun. Itu bukan soal kemenangan atau kekalahan di final Liga Champions yang akan menentukan kehidupanku. Aku sudah tahu apa yang akan aku lakukan dan aku ingin bergabung dengan Real Madrid. Kesempatan datang kedua kalinya dan aku ingin pergi. Itu adalah momen dalam karirku di mana aku bilang ke diri sendiri, aku harus menerima Madrid. Mereka adalah klub terbesar di dunia. Aku datang dengan juara Serie A. Setelah apa yang telah dikorbankannya di Inter Milan, Jose Mourinho resmi bergabung dengan Real Madrid. Di sana dirinya pun sukses mengukir cerita yang akan dikenang sampai kapanpun. Menarik ke belakang, ketika kompetisi La Liga Spanyol memainkan musim 2011-2012, Jose Mourinho menyebut bila keluarnya Real Madrid sebagai juara merupakan salah satu momen terbaik sepanjang karir kepelatihannya. Menurutnya, itu adalah momen yang sangat menentukan bagi sepak bola Spanyol dengan catatan rekor yang membuat sang pelatih yakin untuk menyebut bila Real Madrid merupakan tim terbaik di Spanyol dan juga Eropa. Sangat sulit bagi aku untuk mengatakan apakah itu poin tertinggi atau tidak. Tapi sejak saat itu, aku yakin itu adalah momen yang sangat penting karena datang dalam periode khusus dominasi Barcelona. Mengakhiri dominasi Barcelona itu dan melakukannya dengan mencapai rekor perolehan poin dan rekor gol seperti itu membuatnya semakin menarik dan penting karena kami melakukannya dengan cara terbaik. Bukan hanya kami memenangkan La Liga, tapi kami melakukannya dengan cara yang membuat sejarah. Ucap Mourinho kepada Marca, Mei 2020 silam. Sejak pergantian milenium, sepak bola telah banyak telurkan banyak sekali kisah heroik. Orang-orang begitu mengingat kedikdayaan FC Barcelona di bawah asuhan Pep Guardiola. Mereka juga tak lupa dengan mahakarya yang dilahirkan Arsenal di kompetisi terketat di dunia pada tahun 2004. Tak kalah mencengangkan Inter Milan yang meraih treble winner, Real Madrid yang menjadi raja Eropa 3 kali beruntun, sampai gagahnya FC Bayern yang meraih treble kedua sepanjang sejarah klub, selalu berada dalam benak para penggemar sepak bola ketika ditanya soal apa momen hebat yang terjadi dalam setidaknya 2 dekade terakhir.
Akan tetapi, banyak sekali yang melupakan kiprah gemilang Real Madrid ketika dilatih Jose Mourinho pada musim 2011-2012. Pada periode tersebut, Real Madrid sangat layak dilabeli sebagai tim terhebat era modern. Klub berjuluk Los Blancos telah memainkan sepak bola dari planet lain ketika mereka memenangkan gelar Liga dengan cara yang amat bersejarah. Ketika Real Madrid resmi menobatkan diri sebagai raja di La Liga untuk ke-32 kalinya, sekali lagi Jose Mourinho menyanjung setinggi langit racikan yang ia terapkan di raksasa Spanyol tersebut. Dia begitu yakin kalau Real Madrid adalah tim terbaik yang seharusnya tidak hanya diakui di Spanyol, namun juga di Eropa. Maka dari itu mau begitu kecewa ketika Real Madrid harus tersingkir di babak semifinal Liga Champions Eropa melalui drama adu penalti melawan FC Bayern. Saking kecewanya dia setelah Real Madrid gagal lolos, Mourinho sampai menyebut kalau momen tersingkirnya Los Galacticos dari kompetisi tertinggi Eropa ketika itu menjadi satu-satunya kekalahan yang membuatnya menangis. Musim itu Real Madrid adalah yang terbaik di Spanyol dan Eropa. Itu mengapa sulit untuk menerima tersingkirnya El Real dari kompetisi itu. Malam itu adalah satu-satunya momen yang membuatku menangis karena sepak bola. Aku ingat ketika berada di mobil sampai membuka pintu rumah, aku tidak bisa berhenti menangis. Itu sangat sulit diterima karena kami adalah yang terbaik. Ucap Mourinho seperti dikutip dari Portugal.net. Real Madrid di musim tersebut masih dihuni oleh banyak sekali pemain hebat. Maka wajar bila Mourinho mengatakan kalau anak asuhnya layak disebut sebagai yang terbaik di Eropa. Meski melepas sejumlah nama seperti Jerzy Dudek, Emmanuel Adebayor, Ezequiel Garay, sampai Fernando Gago, Real Madrid berhasil mendatangkan pemain-pemain jempolan. Di antaranya Rafael Varane, Fabio Coentrao, Nuri Sahin, dan Jose Callejon. Kumpulan bintang tersebut melengkapi skuad yang sebelumnya diandalkan, macam Gonzalo Higuain, Angel Di Maria, Mesut Ozil, Ricardo Kakak, Karim Benzema, Iker Casillas, Xabi Alonso, Marcelo, Sami Khedira, dan tentunya Cristiano Ronaldo. Meski tertunduk lesu di Eropa, seperti yang sempat disinggung, Real Madrid asuhan Jose Mourinho mampu berjalan dengan kepala tegak di kompetisi La Liga. Memang Real Madrid harus lebih dulu melewati sejumlah hadangan yang terbilang berat di awal musim kompetisi. Saat itu, Mourinho sempat dibuat pusing dan khawatir ketika Real Madrid berada di posisi ke-7 saat menerima satu hasil imbang dan satu kekalahan. Iya, di dua pertandingan awal melawan Real Zaragoza dan Getafe, Madrid memang mampu menang besar dengan skor masing-masing 6-0 dan 4-2. Akan tetapi siapa sangka saat mereka berhadapan dengan Levante, klub harus kalah dengan skor tipis 1-0 lewat gol sematawayang Arona Kone pada menit ke-68. Kemudian pada laga berikutnya melawan Racing Santander, hasil imbang 0-0 menjadi akhir dari perjuangan selama 90 menit lamanya. Beruntung, Jose Mourinho mampu mengatasi masalah di ruang ganti Real Madrid. Ia mencoba menyadarkan seluruh pemain bahwa mereka tampil di klub sekelas Real Madrid. Mentalitas juara harus dijaga dan yang terpenting mau juga menegaskan kalau para pemain akan selalu berada di bawah tekanan yang besar, mengingat ambisi merebut juara harus dimaksimalkan. Hasilnya, Real Madrid menjalani 10 pertandingan berikutnya di kompetisi La Liga dengan poin maksimal. Mereka menyudahi laga-laga itu dengan kemenangan sekaligus catatkan sebanyak 39 gol. Skor terbesar yang dicetak pada periode tersebut adalah ketika mereka berhasil mengalahkan Osasuna dengan skor telak 7-1. Laju cepat Real Madrid saat itu memang sempat terhenti oleh perlawanan FC Barcelona. Meski bermain di Estadio Santiago Bernabeu, Madrid harus mengakui keunggulan Lionel Messi CS dengan skor 1-3. Namun berita baiknya adalah kekalahan melawan Barcelona pada jornada ke-16 itu menjadi kekalahan terakhir Real Madrid di kompetisi La Liga pada musim tersebut. Sebab selebihnya, mereka sukses meraih 20 kemenangan dan 3 hasil imbang. Yang istimewa, dari 20 kemenangan yang dicatat, Real Madrid menyelipkan satu malam istimewa melawan FC Barcelona. Saat bertandang ke Camp Nou, El Real sukses menang dengan skor tipis 2-1 dan kian dekat dengan gelar juara La Liga. Kemenangan melawan Los Jules saat itu kian memantapkan posisi Los Blancos di puncak klasemen sementara dengan 88 poin.
unggul 7 poin atas Blaugrana yang tertahan di peringkat kedua. Dengan hanya 4 pertandingan tersisa atau 12 poin lagi yang diperebutkan, akan sangat sulit bagi Barca untuk mengejar ketertinggalan mereka. Menariknya, kedua gol yang dicetak Madrid dalam laga itu tidak hanya memberi 3 poin bagi klub, namun catatan itu juga menambah koleksi gol mereka di La Liga musim 2011-2012 menjadi 109, di mana ini merupakan rekor gol terbanyak sepanjang sejarah dengan melewati rekor sebelumnya yang juga dibuat tim ibu kota itu di bawah asuhan John Toshak pada musim 1989-90. Seusai laga, Jose Mourinho mengaku puas. Dia juga tidak terkejut dengan hasil yang diraih karena anak asuhnya memiliki motivasi besar untuk memenangkan laga dan menjuarai kompetisi La Liga. Itu adalah kenangan yang baik. Kami datang ke Camp Nou untuk meraih kemenangan. Sebelum laga, para pemain memiliki motivasi dan emosi yang baik untuk tampil maksimal. Hal itulah yang berhasil menyingkirkan segala tekanan. Kenang Mourinho. Setelah mengunci kemenangan penting melawan FC Barcelona, Real Madrid akhirnya memastikan gelar juara La Liga setelah memenangkan laga melawan Atletico Bilbao dengan skor 0-3 di San Mamés. Adalah Gonzalo Higuain, Mesut Ozil dan Cristiano Ronaldo yang menjadi pahlawan kemenangan Los Blancos. Pertandingan musim tersebut memang masih menyisakan 2 laga lagi, namun dengan selisih 7 poin membuat Azulgrana yang berada di posisi kedua otomatis sudah tidak dapat mengejar anak asuh Jose Mourinho. Setelah menyelesaikan 2 laga sisa, Real Madrid akhirnya menutup musim dengan raihan 100 poin, mencetak 121 gol dan hanya menelan 2 kekalahan dari total 38 pertandingan yang dimainkan. Walhasil, sejumlah surat kabar menjuluki musim tersebut sebagai La Liga de los Records atau yang berarti The League of the Record. Gelar ini memang terasa sangat spesial bagi Real Madrid karena mereka sering dikritik usai gaya permainan Mourinho dianggap membosankan dengan gaya bertahan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Mourinho begitu superior dengan strategi serangan balik. The Special One memang terkenal sebagai pelatih pragmatis. Tetapi ketika timnya menerapkan strategi yang diusung dengan benar, maka mereka akan sangat menyenangkan untuk disaksikan. Mourinho telah mendapat reputasi sebagai seorang jenius. Dan memang, dia telah membuktikan itu ketika membesut Real Madrid pada musim 2011-2012. Saat itu, Mou sering menggunakan skema 4-2-3-1. Dia menggunakannya dalam 36 dari 38 pertandingan La Liga, semua 12 pertandingan Liga Champions, 4 dari 6 pertandingan Copa del Rey, dan pertandingan di Supercopa. Formasi 4-2-3-1 dikatakan sebagai yang sempurna bagi Mourinho berdasarkan sejumlah alasan. Pertama dan yang terpenting, ini bisa dibilang sebagai formasi serangan balik yang paling ideal. Idenya adalah begitu pertahanan mampu menguasai tim lawan, gelandang bertahan yang biasanya diisi oleh Xabi Alonso mampu mengoper bola dengan cepat ke penyerang tim yang kemudian saling terhubung dengan cepat untuk segera menghancurkan pertahanan lawan yang seringkali tidak siap. Kedua, formasi 4-2-3-1 memberi 4 pemain yang bertugas di lini ofensif lebih banyak kebebasan. Selain itu, pemain seperti Sergio Ramos hingga Marcelo juga diberi izin untuk maju ke depan. Bahkan Pepe pun tak jarang menjelajah ke depan. Ketika para pemain belakang ikut melakukan serangan, Mourinho telah memerintahkan para gelandang seperti Xabi Alonso dan Semi Khedira untuk mengcover pertahanan. Jadi bisa dipastikan bahwa lini belakang Real Madrid tetap aman dengan kesigapan 2 pemain tersebut dalam menutup ruang. Melalui formasi andalan itu pula, gaya bertahan Mourinho yang mengandalkan serangan balik sukses menciptakan sebuah serangan paling mematikan ketika itu. Tengok saja jumlah gol yang dibukukan para penyerang Los Blancos sepanjang kompetisi La Liga musim 2011-2012. Dimulai dari Cristiano Ronaldo, pria Portugal itu berkontribusi dalam total 58 gol dengan rincian 46 gol dan 12 assist. Dengan catatan yang memang fantastis, Mourinho kerap diolok oleh sejumlah pihak bahwa tim yang ditangani bukanlah Real Madrid, namun Cristiano Ronaldo FC. Namun kepada Marca, Mourinho menolak untuk menyebut satu nama spesifik yang dianggapnya sebagai pemain andalannya pada musim itu. Tidak pula si mega bintang setanah airnya tersebut. Aku tak suka berbicara tentang individu. Tidak Cristiano, tidak siapapun.
Setiap pemain sangat penting karena masing-masing dari mereka memiliki peran yang sangat jelas dalam tim. Mereka semua ingin memenangi laga, trofi, dan mereka semua tahu bahwa itu penting dalam berkontribusi mencapai tujuan itu. Apa yang diucapkan Mourinho memang benar adanya, sebab selain Cristiano Ronaldo, masih ada banyak pemain yang berkontribusi besar pada kesuksesan Real Madrid di musim tersebut. Seperti Karim Benzema dengan catatan 21 gol dan 11 assist, lalu Gonzalo Higuain juga muncul dengan torehan 22 gol dan 9 assist. Belum lagi Mesut Ozil yang catatkan 4 gol serta 19 assist. Dari sudut berbeda, Angel Di Maria mampu berkontribusi sebanyak 5 gol dan 16 assist, serta Ricardo Kakak yang tak kalah gemilang dengan catatan 5 gol dan 10 assist. Menurut Mourinho, kontribusi yang diberikan kepada tim saat itu juga tidak hanya hadir dari pemain inti saja, namun juga penggawa yang kerap duduk di bangku cadangan. Menurut data WhoScored, Callejon cuma 6 kali menjadi starter dari total 26 penampilan di La Liga 2011-2012. Meski begitu, winger yang kemudian membela Napoli itu bisa menyumbang 5 gol. Lalu jangan lupakan pula nama Granero. Gelandang yang putuskan pensiun pada tahun 2021 itu cuma 7 kali jadi starter dari 17 kesempatan tampil di La Liga musim tersebut. Namun setidaknya dia punya jasa membuat 1 assist. Pada akhirnya kembali lagi melalui kombinasi brilian dari setiap pemain dan tentunya strategi yang pas dari sang juru taktik, Real Madrid musim 2011-2012 asuhan Jose Mourinho sangat layak dimasukkan ke dalam salah satu daftar tim paling legendaris di era milenium baru. Sayangnya, karena klub merasa Mourinho tak benar-benar sanggup memenuhi ambisi, tepat di akhir musim 2012-2013, secara mengejutkan, Mourinho berpisah dengan Real Madrid. Waktu itu Madrid mengeluarkan uang hingga 17 juta pound sebagai kompensasi karena memutus kerjasama lebih awal dari kontrak semula, yakni 4 musim. Akan tetapi, memang dasar punya otak jempolan dalam meramu taktik, tak butuh waktu lama bagi Mourinho untuk menemukan pelabuhan baru. 1 hari setelah dipecat Madrid, ia langsung kembali dikontrak oleh Chelsea. Periode kedua Mourinho di Chelsea pun berjalan cukup berkesan, usai dirinya kembali berhasil mempersembahkan trofi Liga Primer Inggris dan juga Piala Liga. Satu keputusan terbaik yang dibuat Mourinho saat kembali ke Chelsea adalah dia membawa serta Didier Drogba yang sempat hengkang.